Assalamualaikum, dengan saya Ibu Rina. Halo teman-teman, kalian udah tahu belum buku cerita tentang Hasyim Asy'ari? Sang pemimpin yang bijaksana. Buku cerita seri mengenal tokoh. Penerbit buku ini adalah Jikrul Hakim Bestari. Dan kini bekerja sama dengan PD IGRA Jakarta Timur. Dan Shima sekolah di RA Kata Aun. Iya, di RA Atta Aun. Teman-teman, mari kita baca buku cerita bersama. Kita dengarkan ya sayang. Ayo. Dengarkan ya Nan. Di dalam buku cerita ini menceritakan bahwa di sebuah desa kecil di Jombang, Jawa Timur, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama siapa sayang? Hasyim Asy'ari. Iya, duduk sayang. Ia lahir pada tahun 1871 saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda sayang. Berarti Indonesia belum merdeka ya, Bu? Iya, betul sekali sayang. Terlihat di rumah sederhana. Ia senang berbincang dengan ayahnya sayang. Sima tahu ayahnya yang bernama siapa? Kiai Asy'ari. Iya, betul sayang. Hasyim Asy'ari sejak kecil punya cita-cita sayang. Cita-cita menjadi ulama dan pemimpin yang baik. Ayahnya pun bangga sekali kepada Hasyim Asy'ari. Sungguh mulia sekali kan cita-citanya? Iya, Hasyim kecil sama ibadah ya, Bu? Iya, dan mempelajari agama Islam. Ia selalu mengikuti ayahnya ke masjid untuk belajar dan beribadah. Iya, selepas maghrib Hasyim memang cerdas. Ia terlihat sedang membantu ayahnya mengajar anak-anak lain di desa. Dan ketika beranjak remaja, Hasyim berangkat ke Mekah sayang untuk menunaikan ibadah haji dan melanjutkan pendidikannya. Sima mau ke Mekah juga kalau aku udah besar. Iya, amin ya sayang ya. Semoga cita-cita tercapai nanti ya sayang. Di Mekah ia belajar dari ulama-ulama terkemuka dan mengembangkan pengetahuannya tentang agama Islam sayang. Setelah kembali ke Indonesia, masyarakat menyambut Hasyim dan mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang. Tuh terlihat sayang, banyak sekali orang yang menyambut Hasyim datang kembali ke Indonesia ya sayang ya. Dan Hasyim Asy'ari itu dia mendirikan pondok pesantrennya itu di mana sayang? Di tempat terpencil, tempat masih hijau dan asri dikelilingi oleh sungai-sungai dan bukit-bukit sayang. Wah, pasti udaranya sejuk dan indah ya, Bu? Iya, membuat santrinya nyaman dan fokus menuntut ilmu. ya. Karena jauh dari segala kebisingan dan keramaian kota sayang. Gitu ya, Bu. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh terlihat. Seiring berjalannya waktu, santri-santri dari segala penjuru berbondong-bondong mendatangi pesantren itu sayang. Nah, selain para santri, banyak masyarakat yang datang meminta nasihat atas permasalahan yang sedang mereka alami sayang. Dan mereka pun sangat berterima kasih dan memberikan sejumlah uang untuk Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah, ucap Hasyim Asy'ari berterima kasih atas sejumlah uang yang diberikan. Nah, kemudian Hasyim Asy'ari itu menyerahkan uangnya itu kembali untuk dapat digunakan untuk membangun madrasah. Begitulah pengabdian Hasyim Asy'ari kepada masyarakat. Hingga pada tahun 1926, ia mendirikan organisasi Islam terbesar di Indonesia bersama ulama lainnya yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Para ulama bersatu untuk memelihara dan mengembangkan dan mengamalkan agama Islam. Meski organisasi ini diawasi ketat oleh Belanda, perjuangan kita harus tetap berlanjut gitu. Nah, selain dikenal sebagai pemimpin yang pemberani, Hasyim Asy'ari senantiasa hidup dengan penuh kesederhanaan dan tidak menyukai kemewahan sayang. Bahkan, ketika ada anak yatim yang hanya mempunyai sedikit uang, Hasyim Asy'ari tetap menerima anak-anak yang semangat belajar sayang. Begitu mulia akhlaknya, hingga pernah ditawari kedudukan dan jabatan penting di pemerintahan, tapi dia menolaknya. Karena menurut Hasyim Asy'ari, pengabdiannya itu cukup untuk agamanya saja, negara dan bangsa ini untuk meraih keridhaan Allah. Gitu kata Hasyim Asy'ari. Tak hanya di masyarakat, Hasyim Asy'ari menjadi panutan bagi anak-anaknya. Hasyim Asy'ari lahir pada tahun 1947. Mempelajari agama Islam. Dia selalu
teman-teman yang mau samaan buku ceritanya beli di Ciko Hakim. Bisa diorder via Instagram dengan klik link yang di atas, lalu pilih salah satunya Shopee.